melihat Tuhannya yang besar. Hari ini saja saudara melihat Tuhan kita yang besar dan tidak terbatas. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, sebanyak orang itu, Tuhan itu tidak bisa memberkati. Saudaraku, saya juga percaya Tuhan tidak bisa memberkati orang yang tidak percaya. Ketika kita membangun gedung ini, banyak perkataan negatif. Jauh, mahal, toh nanti bukan milik kita. Saudara, suara seperti itu kita abaikan saja. Sebab kita punya pola pikir keranjang. Saya tunjukkan saudara, anak kecil ini bukan anak kecil biasa. Ini anak kecil Yahudi. Orang Yahudi waktu kecil diajari apa? Bukan diajari Mickey Mouse, diajari hal-hal yang seperti itu. Tapi diajarkan bagaimana soal keuangan. Uang bagi orang Yahudi adalah, bahasa Yahudi adalah bahasa Ibrani, kefes damim. Kesef damin. Kesef itu perak, katakan perak, silver. Damim itu darah. Jadi perak yang bernyawa. Ya. Dan pelajaran mereka adalah Amsal 22. Tampilkan Amsal 22 ayat 4. Ini yang diajarkan pada anak mereka. Orang Chinese cuma niru saja. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tapi anak kecil diajari. Nah, rendah hati ya nak, takut akan Tuhan. Nanti ada bonus 3. Apa bonusnya? Baca yang keras. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Komplit saudaraku. Kemudian anak ini diajari lebih jauh. Yaitu Amsal 22 ayat 6 sampai 9. Di dalam ayat ke-6 dikatakan yang jelas. Amsal 22 ayat 6. Bagaimana orang kaya berkuasa atas orang miskin. Orang Yahudi itu tidak mau miskin. Mereka berkata kemiskinan itu lebih buruk dari kematian. Ya saudaraku, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Pada masa tua pun dia tak menyimpang bacaan itu. Berarti kalau engkau salah mendidik anak soal keuangan, mereka akan gagal dalam hidupnya. Ayat ke-7. Ini yang diajarkan pada mereka. Train up a child. Orang kaya menguasai orang miskin. Amin. Berapa banyak saudara tahu, dosa angkat tangan, money is power. Lalu dikatakan, orang yang berhutang menjadi budak. Nah, jangan pernah hutang. Kamu umat perjanjian nak. Jadi kamu menghutangi bisa, jangan pernah berhutang. Jangan pernah berhutang apapun. Kita cuma diajari jangan lebih besar pasak daripada tiang. Tapi diajarkan lebih jelas. Ayat ke-8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jangan pernah curang nak. Akhir tahun kan saya sampaikan saudara. Ya, orang Hokian tuh punya 3C. Jadi pertama itu kalau bisnis harus cengli. Amin. Setelah cengli, cincai. Baru cuan. Ayat ke-9 perhatikan. Orang yang baik hati akan diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Bahasa Inggris. He who has a generous eye will be blessed. For he gives of his bread to the poor. Ketika melihat itu, anak kecil ini datang pada Tuhan Yesus. Lewat muridnya. Dia berikan rotinya. Saudara, kalau dia memberi 1 roti, itu kolekte. Jadi saya melarang di sini ada istilah kolekte. Kolekte itu apa? Pungutan itu. Itu kalau saudara lihat tanda pedes, ya. Deng, 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 deng. Lalu dibuka topinya, kumpulkan uang kecil, itu kolekte. Ya. Banyak gereja kayak gereja tanda bedes. Nari-nari, habis itu uang kecil dikumpulkan. Kalau dia memberi 2 roti, saya percaya namanya persembahan.
Amin. Tapi kalau dia memberikan 4 roti, pasti itu korban. Tapi dia tidak berikan 4, dia berikan 5. He's a risk taker. Dikasihkan semua. Nyok. Ketika diberikan semua, apa yang terjadi? Setelah membaca firman Tuhan, Yesus mengambil roti itu, lalu memberkatinya, memecahkannya, dan membagikannya. Sudah jelas firman Tuhan berkata dia mensuplai roti bagi yang mau makan. Tetapi dia juga mensuplai benih bagi si penabur. Anak kecil ini adalah seorang penabur. Dia berikan pada Yesus. Dan firman Allah berkata, Yesus berkata, kumpulkan potongan roti yang tersisa. Mereka semua makan kenyang bahkan lebih. Kenyang sekali. Dan saudaraku mereka kumpulkan 12 bakul besar. Bukan kecil gini, gede. 12 potong roti. 12 keranjang, bukan 12 potong roti. 12 keranjang isinya potongan roti. Ada satu pelajaran di sini. Roti yang jadi berkat adalah roti yang sudah dipecahkan. Amen. Saya perlu dipecahkan untuk bisa melayani Tuhan. Dipecahkan itu dipecahkan kesombongannya. Dipecahkan egonya. Sebab kalau tidak dipecahkan rotinya jadi batu. Tidak jadi berkat. Dan saya bayangkan anak kecil ini. Dia sambil nari-nari ya. Yesusku luar biasa. Dia pulang ke kampungnya. Dia berkata, Mami, Papi. Memang firman Tuhan luar biasa. Aku menabur sedikit. Lihat ini. Ada 12 rasul. Mereka membawa keranjang. Karena barang siapa yang menabur, dia menuai. Murid-murid kan tidak nabur roti. Mereka tidak menuai roti. Coba saudaraku, matematika sederhana. 0 kali 0 sama dengan, karena itu dari mimbar ini tidak boleh Tuhan berkatilah yang memberi maupun tidak memberi. Tidak bisa. Amin saudaraku. Itu mungkin sopan tapi tidak alkitabiah. Dan saya bayangkan, sebab roti zaman dulu kan tidak ada pengawet. Udah sesore saudara. Pulang ke kampungnya bawa 12 keranjang. Dia pakai opa, oma, engkau mancim-cim. Oh semua om, tante, kumpul semua. Dia memberi makan satu kampung saudara. Dan anak kecil punya satu pengalaman. Apapun yang aku tabur, itulah yang aku tuai. Saudara, jangan tinggal di kantongan. Apa tandanya orang punya mental kantongan? Suka stres. Suka marah-marah. Bulan Desember ngamuk-ngamuk. Mendekati nulis SPT marah-marah. Ya, banting-banting itu tadi, banting pintu, banting istri, banting mertua. Nah saudaraku, kemudian yang pola pikir buli-buli. Oh puji Tuhan, cukup sih. Just enough. Tetapi rencana Tuhan adalah abundant. Even more abundantly. Bahasa Inggris superfluous. Luar biasa melimpah. Itu rencana Tuhan. Saudara tahu, salah satu yang saya alami sama 30 tahun ini. Tidak ada orang yang membangun pekerjaan Tuhan. Ya, tidak dibela Tuhan di bidang keuangannya. Tidak ada. Sebab di surat Haggai dikatakan perhatikan mulai saat engkau meletakkan fondasi bait Allah ini. Maka mulai hari ini aku mengucapkan berkat, aku memberikan berkat. Gedung ini begini indah. Tetapi setiap kursi yang saudara duduki ada seseorang yang memberi di sana. Setiap sentimeter persegi daripada karpet ini ada orang yang menabur di situ. Dan saya percaya, barang siapa menabur dia pasti menuai. Kita menabur sedikit, menuainya sedikit. Menabur banyak juga menuai banyak. Ketika kita kumpulkan dana di sini, saudara waktu itu langsung terkumpul cash kurang lebih 500-600 juta. Waktu itu. Saya bilang langsung perpuluhannya serahkan, ada satu gereja sedang bangun. Sebab ketika saya menabur,
saya menuai. Justru saya tidak kumpulkan, kenapa? Saya tidak punya back mentality. Kalau perpuluhannya 50 juta itu, saya tahan tinggal 50 juta. Tapi kalau saya tabur, berlipat ganda. Tahun ini saya percaya, it's the year of double portion. Saya selalu mengajak untuk meningkatkan pemberian kita. Ada satu kesaksian kecil, saudara. Kesaksian kecil begini. Kan ATM dibobol di Bali. Saya tidak biasa-biasanya meriksa saldo lewat M-Banking. Ya sekali-sekali lah cocokkan dengan pembukuan. Tapi hari-hari itu saya memeriksa tempat teman-teman saya dibobol semua. Ada Chris Simon, ada teman-teman kita. Ya diganti tapi kan susah, saudara. Saya memeriksa saldo. Dan pada waktu sore hari saya akan pelayanan. Saya lihat, waduh, saldo saya dibobol. Dibobol karena apa? Tidak tahu dari siapa. Bertambah 100 juta, saudara. Dibobol positif. Saya sedang renovasi rumah. Karena sebelum itu saya bicara sama istri saya. Ini kita masih banyak tanggungan. Kita beli gedung di Kuta. Itu dengan renovasi kurang lebih 11 miliar. Ayo kita memberi. Setiap awal tahun yang kita pikirkan adalah invest. Invest dalam kerajaannya. Invest dalam pekerjaannya. Saya bilang yuk kasih 100. Istri saya bilang itu kita masih ada tanggungan. Oh ya lupa saya. Oke 50 deh. Kita baru ngomong saudara. Ya, Tuhan itu mencukupi. Nah saudara, beberapa saat saya tidak tahu siapa yang ngasih saudara. Jadi itu dibobol bener-bener saudara. Dibobol positif. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sampai sana cukup? Ada lagi saudara. The barn level. Tingkatan lumbung-lumbung. Wow. Tipe keranjang, tingkatan keranjang sudah banyak, tidak terlalu banyak orang seperti itu. Rata-rata saudaraku, orang itu baru tingkatan kantongan. Pundi-pundi, buli-buli, keranjang-keranjang, sekarang lumbung-lumbung. Bukan lumbung, lumbung-lumbung. Amin. Oh luar biasa. Saudara siapa yang tingkatan lumbung ini? Jadi sekali yang saya terangkan secara teologis. Kantongan itu ketika engkau ada di Mesir. Ya, kalau ini gambaran di jalan di Padang Belantara ya. Ketika engkau ada di Mesir. Engkau selalu mengalami kekurangan. Berapapun penghasilanmu engkau tidak pernah puas. Lalu kemudian di jalan di Padang Belantara. Di Padang Belantara Tuhan memberikan mana di waktu pagi hari. Memberikan air minum daripada gunung batu yang dibelah, gambaran Kristus. Itu just enough, barely enough, alias pas-pasan. Kemudian masuk ke tanah perjanjian. Kenal perjanjian, untuk dapatkan buah mereka mesti menabur. Amin. Dan ini pun ada tingkatannya, 30,